Sobat Diksatrasia, selamat datang di Wicaksara, ruang bincang santai tapi penuh makna. Persembahan dari Divisi Medkomtik, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Bener banget nih Kak Gia. Dan yang bikin spesial nih Kak Gia, ini itu adalah podcast pertama Wicaksara, episode pertama ya teman-teman. Nah ini itu dari Divisi Medkomtik yang akan resmi tayang di kanal YouTube Diksatrasia Unsil. Betul sekali teman-teman. Jadi Wicaksara ini tuh hadir sebagai wadah baru. Tentunya dengan adanya Wicaksara ini menambah wawasan, dan juga kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nantinya akan dijawab seputaran dunia perkuliahan mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia. Betul banget Kak Gia. Nah minggu lalu Divisi Medkomtik ini sempat mengunggah gitu ya, Betul. sesi tanya di Instagram Diksatrasia. Dan audiensnya itu antusias Kak Gia. Banyak banget yang nanya gitu ya, gimana sih Kak ini, gimana itu Kak. Dan yang paling banyak nanya itu tentang satu hal loh Kak Gia. Betul. Apa tuh? Tentang apa? Apa tuh? Apaan tuh? Tentang peminatan. Betul sekali. Banyak banget nih teman-teman yang mengisi question box ya dari Instagramnya Diksatrasia. Itu terkait peminatan. Gimana caranya memilih peminatan yang sesuai dengan peminatan diri sendiri? Iya. Apakah bagaimana cocokkah saya masuk ke jurnalistik atau sastra? Nah, makanya nih Kak Gia, kita di episode ini akan bahas tuntas mengenai bahasan sastra dan jurnalistik. Aku agak gugup nih Kak Gia. Gugup nih, maaf, gugup ya. Ini adalah episode pertama. Ya. Langsung aja Kak Gia, kita apa lagi nih selanjutnya? Sekarang kita mempunyai kejutan karena dari tadi kita ngobrol berdua terus ya. Harus ada seseorang yang lebih memahami tentang peminatan ini. Betul banget. Kita pindah dulu kali ya. Oke, kita pindah. Kita mau sulap. Kita mau sulap. Kita hitung kali ya. Oke. Siapa akan datang nih Kak Gia? Siapa tuh? Kita hitung sampai 3 ya. Oke Kak Gia. 1, 2, 3. Selamat datang Kak Dina dan Kak Fawaz. Ini dia yang kita tunggu-tunggu ya Kak Gia. Betul Dua sekali. mahasiswa yang memilih peminatan jurnalistik dan sastra. Ya, selamat datang Kak Dina dan Kak Fawaz. Kita di sini akan bincang-bincang santai gitu ya mengenai sekali. audiens yang bertanya di Instagram gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ya Kak Gia, kita akan bertanya dulu biar lebih akrab gitu ya. Betul sekali. Kita mau mulai dari mana dulu nih Kak Gia? Dari yang cantik dulu aja. Oke ya, dari Yang cantik. kotak-kotak gitu. Dari yang cantik dulu, kita perkenalan dulu sama Kak Dina ya. Boleh silakan Kak Dina. Siap, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina, mahasiswa semester 5 yang sekarang mengambil peminatan jurnalistik. Jurnalistik. Oke, peminatan jurnalistik ya. Sekarang kita beralih ke yang ganteng ya. Udah kayak Pepsi ah. Kasih abang-abang kalau udah siap. Bisa aja. Bisa aja. Kita langsung ya ke Kak Fawaz ya Kak Gia. Silahkan Kak Fawaz. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Paulus Takinaslo. Di sini saya mahasiswa semester 5 yang kebetulan mengambil peminatan sastra. Oke, peminatan sastra. Sudah lengkap ya Kak Gia. Ada dari peminatan sastra dan ada dari jurnalistik juga ya teman-teman. Kita langsung aja mungkin ya Kak Gia. Pada pertanyaan yang pertama, Betul. kepada Kita gugup juga ya. Karena pertanyaan itu cukup beragam ya Kak Gia. sekali. Dan sangat antusias Kita yang bertanya bincang-bincang di aja santai aja. Iya, santai saja, santai Boleh saja banget Kak Fawaz. itu. Dina. Silakan jawab dengan santai gitu ya. Dengan Tapi santai. bermakna gitu ya. Asik, Santai setuju. tapi bermakna. Oke, Betul. kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Ada Yang apa? pertama boleh nih, untuk kakak-kakak yang ada di peminatan jasa sastra dan juga jurnalistik gitu ya. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya apa tuh Kak Gia? Lupa saya. Lupa. Sebentar Silakan ya. kita Maaf cari ya dulu. editor, nanti tolong di-cut dulu sebentar. Nah, jadi
untuk yang pertama mungkin kita ke sastra dulu ya. Karena banyak nih dari teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu yang berpandangan kalau misalnya peminatan sastra tuh ribet katanya. Karena dalam pengerjaan tugasnya tuh membutuhkan jangka yang panjang seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan dari Kak Fawaz tersendiri seperti itu? Oke, untuk sastra sendiri menurut saya gitu, tidak terlalu ribet. Mungkin dari pelaksanaan pengerjaan tugas itu sama seperti jurnal ya, gitu. Ya, kami pasti di jurnal juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat film, ya di jurnal Ada, juga ada. ada. Nah, mungkin dari sastra sendiri gitu harus memerlukan kreativitas tinggi karena memang untuk memasuki sastra gitu. Yang pertama itu harus cinta dulu dengan sastra, meskipun tidak ahli dengan sastra, tapi ketika kita memulai sesuatu tanpa cinta itu tidak bisa dilaksanakan secara penuh ataupun tuntas gitu. Jadi menurut saya gitu, sastra itu tidak ribet, lakukan saja gitu apa kata hati dari diri sendiri. Jadi mulai dulu dengan cinta mungkin ya, pengenalan awalnya dengan cinta, dengan rasa keingintahuan yang lebih tinggi dibandingkan dari peminatan yang lainnya supaya menjalankannya juga Enjoy gitu Enjoy. ya. Betul sekali. Itu kuncinya ya. kunci dari segala Selanjutnya kunci. kita beralih ke jurnalistik ya Kak Betul Gia. Tadi sekali. sudah mendengarkan dari sastra. Nah Kak Dina, di jurnalistik ada juga yang bertanya, katanya nih di jurnalistik juga yang penuh tantangan dan harus menyusun karya tulis ilmiah secara penuh dengan tantangan gitu ya, dan harus menyajikan dengan sesuai data dan fakta. Itu gimana menurut Kak Dina sejauh ini? Ya, kalau di jurnalistik sama saja sih sebetulnya ya. Tantangannya kan sama dengan yang tadi sastra. Kita melakukan banyak proyek-proyek, sastra juga banyak proyek ya Pau ya. Kalau di sastra itu kebanyakan proyeknya ya observasi lapangan, kemudian ya tentu berkaitan dengan kesastraan dan kesenian. Kalau di jurnalistik itu tadi kita banyak observasi-observasi lapangan untuk mendapatkan data-data yang nantinya diolah menjadi suatu karya jurnalistik, mau itu artikel ilmiah, artikel populer, mau itu teks berita, teks feature, opini, dan lain sebagainya. Kalau misal dari segi tantangan sih sebetulnya sama aja ya, 50-50 lah antara jurnalistik sama sastra ini. Mereka punya tantangan tersendiri di bidangnya masing-masing. Gitu sih. Itu katanya 50-50 ya, Betul. 50-50 gitu ya. 50-50. Jadi tantangan itu sama aja ya Kak ya, antara jurnalistik dan sastra. Betul Yang penting sekali. apa itu? Jatuh Cinta cinta dulu. gitu ya. Kita harus cinta dulu sama peminatannya, Betul baik sekali. sastra maupun Jurnalistik. Jadi Betul. cinta itu bukan tentang seseorang saja. Nah, iya, jatuh Namun cinta juga bisa kepada peminatan gitu ya pemirsa. asik. Seperti itu. Oke. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Apa itu Betul Kak Gia? sekali. Pertanyaannya adalah tips dari Kakak Fawaz dan Kak Dina gitu ya, terkait untuk sobat Diksatrasia yang nantinya akan memilih peminatan, pastinya bagaimana tips dan triknya Memilih gitu. memilih Cocoknya. yang cocok gitu ya. Saya ini cocoknya ke sastra atau ke jurnal Jurnalistik. gitu. Bagaimana Betul menurut sekali. Kak Fawaz dan Kak Dina? Dari saya dulu. Silakan. Untuk tips and trick itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu harus jatuh cinta terlebih dahulu. Dan di peminatan sastra itu imajinasi itu penting. Nah, karena manusia itu contohnya itu makhluk yang logistik, di mana nalar itu benar-benar diunggulkan. Tapi di sastra gitu, 1+1 bisa saja dengan 22 ataupun 3 gitu ya. Karena imajinasi itu benar-benar hal yang perlu gitu untuk sastra. Nah, mungkin untuk tips and trick gitu ya, saya sendiri gitu mencintai sastra dan saya ingin berkecimpung langsung gitu menjadi praktisi seni ataupun jadi seorang penulis. Jadi tips and triknya gitu, lakukan apa ya saja yang kalian mau sebagai passion gitu. Passion kalian itu apa, ingin melakukan apa di masa depan dan hal lain sebagainya. Dan juga gitu,
menurut Pramudian Anandatur ya. Asik. Apa tuh Kak Fawaz? Keren Ya, banget. menurut beliau itu seseorang ataupun manusia yang ingin diingat panjang sejarah, yaitu seseorang yang ingin menulis gitu. Nah, dalam artian gitu bisa saja di sastra gitu, ketika ingin menulis sebuah novel gitu ya, pasti novel itu ketika kita sudah meninggal, pasti novel itu masih ada sampai beribu-ribu abad yang Akan nanti datang. yang akan datang mungkin ya. Orangnya tidak ada tapi karyanya abadi. Iya, betul sekali Budin. Gitu ya. Meskipun sudah tiada tapi tetap dikenang mungkin ya, seperti menulislah agar kau dikenang ya. Seperti itu mungkin ya. Oke, itu dari sudut Sisi pandang sastra ya. Betul. Sekarang kita beralih ke sudut pandang jurnalistik ya. Terkait pertanyaannya sama seperti tadi ya, tips and trick gitu ya. Silakan baik. Kadina. Tips and trick ya untuk memilih peminatan. Kalau versi saya nih sebagai anak jurnalistik, satu pesan sih yang harus teman-teman semua pahami, bahwasanya dulu saya sempat mendengar katanya kalau misal mau lebih mudah dalam mengerjakan tugas akhir, pilih aja peminatan jurnalistik katanya. Dan ternyata itu salah. Salah. Karena ngerjain tugas akhir itu mau jurnalistik mau sastra itu sama aja. Sama saja. Dulu juga saya berpikirnya menjadi anak jurnalistik mungkin iya ya akan lebih mudah mengerjakan tugas akhir karena lebih relevan dan lebih sering atau familiar dengan tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak. Setelah saya berkecimpung di dunia jurnalistik, di peminatan jurnalistik khususnya, ternyata peminatan jurnalistik itu tidak hanya berkaitan dengan karya-karya tulis atau berkaitan dengan makalah dan artikel yang seperti biasa kita submit ke jurnal seperti itu. Tapi di jurnalistik itu ya ada jurnalistik fotografinya, kemudian ada berkaitan dengan videografinya, ada film dokumenter dan lain sebagainya. Kemudian untuk teman-teman yang punya bakat di editing, itu bisa juga masuk di jurnalistik karena ya jurnalistik ternyata tidak sesempit itu. Kita bisa menjadi seorang reporter, bisa menjadi seorang redaktur, kita bisa kerja di berbagai redaksi dan siaran-siaran pers lainnya lah seperti itu. Jadi kalau dari saya tips and triknya untuk kalian pilih peminatan itu selain dengan tadi yang pertama kita harus cinta ya Pak Was ya. Iya, betul Kemudian yang sekali, itu kedua tip pertama. setelah cinta kita harus tahu passion, kita harus paham kita ini punya bakatnya itu apa, kita mau bakatnya itu mau disalurkan bagaimana gitu. Nah kemudian yang ketiga kita harus paham tujuan kita nantinya mau jadi apa. Apakah kita mau jadi seorang praktisi seni, ya berarti nanti masuknya ke sastra kalau jadi seorang praktisi seni. Kemudian kalau misal kita mau nanti bergeraknya di bidang kejurnalan, di bidang jurnalistik, itu ya tentu saja masuknya ke peminatan jurnalistik. Dan tentu walaupun nanti pilihan akhirnya adalah sebagai tenaga pendidik misalnya, itu tidak hanya melulu lulusan anak sastra yang jadi tenaga pendidik, tapi teman-teman dari jurnalistik juga tentu tetap bisa menjadi tenaga pendidik. Hanya saja mungkin nanti akan ada jalan atau linear ilmunya yang agak berbeda, seperti itu sih. Oh, keren banget ya. Jadi antara sastra dan jurnalistik itu tipis-tipis gitu ya. Betul sekali. Oke, tadi sudah dijawab tips and triknya. Selain jatuh cinta sama peminatannya, Yes. harus tahu passion, Betul. tahu tujuan, dan bakat kita itu akan disalurkan kemana itu harus tahu ya. Betul. Tadi sudah dijawab sama Kak Dina dan Kak Fawaz mengenai tips and trick biar nggak salah pilih peminatan ya nantinya Betul. untuk semester berapa untuk peminatan kira-kira? Semester 4 ya. Empat ya, kalau Siap-siap semester 4 jangan sampai salah pilih Kalau udah salah peminatan. pilih nggak bisa ngulang lagi, kita harus Nah, bisa ulang lagi ya, itu dia poinnya itu dia. Maka siapkanlah dari sekarang ya. Istiqoroh Istiqoroh dulu lah, aja. istiqoroh Tiga, dulu lah ya. iya, betul banget. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir nih Kak Dina Kak Fawaz. Nah, pertanyaannya adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peminatan, baik dari jurnalistik dan sastra begitu. Mau dijawab sama siapa dulu nih? Yang ganteng, yang cantik. Siapa dulu nih? Ya, yang cantik dulu. Asik. Siap. Dijawab dulu sama peminatan jurnalistik Jurnal, ya, sama Kak Dina. Silakan Kak Dina. Siap.
Kalau kelebihan dan kekurangan, kalau kita berbicara kelebihan dan kekurangan, teman-teman, sebetulnya mau itu di jurnalistik ataupun sastra ya pasti ada kan kelebihan kekurangannya. Tapi balik lagi, sebenarnya itu tergantung orang yang menjalaninya sih. Kalau kelebihan dan kekurangan, karena bisa saja perspektif teman-teman jurnalistik yang lain beda sama saya gitu. Kalau iya, saya betul. bilang kelebihan jurnalistik A, ya menurut teman-teman yang lain barangkali kelebihannya justru B gitu. Kalau menurut saya pribadi, untuk kelebihan dari peminatan jurnalistik adalah karena kan kita dilatih untuk menyajikan sesuatu itu berdasarkan data dan fakta. Jadi intinya ya kita harus jujur nih atas apa yang kita ungkapkan, atas apa yang kita sajikan ke publik itu adalah sesuatu yang memang benar adanya, benar-benar terjadi gitu. Tidak ada rekayasa apapun karena rekayasa itu diharamkan ya. Nah, itu satu kelebihan jurnalistik. Kemudian kelebihan lainnya ya barangkali kita lebih terbiasa dengan yang namanya artikel, kita lebih terbiasa dengan yang namanya laporan. Kemudian selain dengan itu jurnalistik juga menyediakan lapangan yang lain selain dengan tulisan-tulisan. Teman-teman jurnalistik bisa berkecimpung di dunia fotografinya, di dunia videografinya, di dunia editingnya. Itu diwadahi semuanya oleh teman-teman jurnalistik, oleh peminatan jurnalistik begitu. Sehingga saya rasa kelebihan jurnalistik adalah jurnalistik tidak sesempit yang kalian bayangkan ya teman-teman. Nah kalau dari segi apa ya? Oh kelebihannya satu lagi. Kalau di peminatan jurnalistik itu kita cenderung lebih terstruktur dalam pembelajarannya. Kita punya misal tiap minggunya itu ada target tulisan yang harus kita produksi ini. Apakah kita akan memproduksi artikel ilmiah, kita akan memproduksi teks berita, teks feature, teks opini. Nah itu ada dalam tiap minggunya. Kadang kita harus bikin 4 teks atau ada ya sekurang-kurangnya 2 lah ya tiap minggunya itu. Kalau dari segi kekurangan sih apa ya? Mungkin ini menjadi tantangan sih ya, bukan kekurangan, tapi tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman di jurnalistik ya karena kita dituntut untuk menyajikan sesuatu berdasarkan data dan fakta. Jadi ya jangan malas untuk observasi, jangan malas untuk mencari informasi sesuai dengan data yang ada gitu, karena ya tadi apa yang kita sampaikan ya harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Begitu sih kalau dari saya. Oke, jadi jurnalistik itu lebih luas dari apa yang kita bayangkan ya teman-teman. Betul. Jadi apalah, kita langsung saja ke yang sastra ya. Boleh. Tapi kita simpulkan di akhir ya Kak ya. Iya. Silakan langsung ke Kak Fawaj untuk sastranya gitu. Oke, mungkin dari kelebihan lebih sama seperti jurnalistik, kita harus apa ya namanya tuh harus namanya tuh kayak passionnya dulu gitu ya. Tapi dari kelebihan dari sastra gitu ya, yaitu bisa berpikir secara kreatif karena imajinatif dan berpikir imajinatif itu tidaklah mudah gitu teman-teman. Kita harus memperhitungkan kemungkinan A ataupun kemungkinan B gitu. Jadi benar-benar kreatif itu susah didapat. Jadi saya mengutip perkataan dari Pak Bode gitu ya. Imajinasi itu tidaklah dijemput, tapi maksudnya imajinasi itu harus dijemput, tetapi jangan menunggu gitu. Jadi di sastra itu lebih baik kalian itu menjemput imajinasi ataupun kreativitas itu sendiri. Jadi itulah salah satu kelebihan yang saya banggakan sebagai anak sastra. Selanjutnya mungkin untuk kelebihannya itu lebih mengenal cerpen, puisi ataupun drama, karena hal-hal tersebut pasti akan diajarkan secara turun-temurun gitu. Jadi dari sastra tersebut gitu ya kita bisa menjadi guru seorang cerpen ataupun jadi penulis yang ingin jadi terkenal gitu, buku-bukunya bestseller ataupun novel-novelnya gitu. Nah mungkin selanjutnya kekurangan yang saya temukan di sastra itu benar-benar fleksibel gitu, karena seorang itu kadang gitu ya saking bebasnya dan menjadi bingung gitu. Iya, menjadi bingung apa harus ini harus itu gitu ya. Nah juga di sastra juga dituntut harus berpikir cepat gitu untuk berimajinasi. Kemarin saya di kelas sastra gitu harus membuat cerpen dalam waktu 5 menit. Nah itu mungkin sebuah tantangan gitu ya untuk benar-benar harus berkecimpung di sastra, karena memang berimajinasi secara singkat itu benar-benar susah gitu. Seperti itu. Cukup mungkin. Cerpen 5 menit tuh wow sekali ya. Amazing.
Bahkan Seperti tanpa itu ya. internet, Tanpa internet harus berpikir secara langsung dan sekreatif mungkin gitu. Spontan gitu ya. Spontan. Jadi campur kreativitas itu di sana. Keren banget ya. Oke. Jadi masing-masing itu mempunyai kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Bisa dicatat gitu ya apa yang menurut teman-teman penting gitu. Yang pertama harus jatuh cinta dulu. Jatuh cinta dulu. Sama peminatannya. Terus harus tahu fashionnya. Fashion diri sendiri. Teman-teman lebih suka mana? Lebih suka yang memang ada fakta dan datanya, atau mungkin Teman-teman gitu ya. liar, pikiran yang liar Iya, seperti bisa di masuk ke sastra gitu Betul ya. sekali. Dan Yang harus ketiga, tahu gitu ya, bakat kita itu akan disalurkan kemana? Betul sekali. dan kedua peminatan ini memiliki Ntar dua gue gak akan kesampaian suaranya. Bahkan dari suara ini aja kalau anak sastra bisa bikin puisi ya. Iya kan. Antara gaungan apa sih kalau bahasa Indonesianya, pemotong kayu. Di antara gaungan kayu, di mesin antara pemotong mesin. kayu, tetap suaramu yang paling lembut ku dengar. Iya. Misalnya gitu. Bisa ya. tetap Sebagai suaramu yang selalu puisi. ingin kudengar Iya. katanya. Ataupun suara mengganggu ini sangat menyusahkan gitu. Ketika ingin melanjutkan, kenapa ada suara di sini bisa disebut. Wow, semakin kencang ya, rupanya ya. bisa. Ingin ikut ngobrol mungkin bapaknya ya. Bapak kita undang juga sekalian. Boleh, nanti kita ajak beliau buat bikin puisi di tengah riuhnya mesin potong kayu, suaramu yang paling menenangkan. Wah, Masya Allah. Kata-kata hari ini teman-teman. Tapi ya teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa dua peminatan ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau tadi dikatakan di sastra itu fleksibel ya, jadi agak bingung kalau kekurangannya. Dan kalau ini tuh sangat terstruktur. Dalam 1 minggu itu bisa harus membuat karya tulis ilmiah 4. Betul. 2. Wow. Itu sangat menguras Menguras tenaga, menguras pikiran ya. Betul sekali. Jadi harus pintar-pintar gitu ya. Begitupun dengan sastra kelebihannya, dan kelebihan dari jurnalistik sangat banyak dan sangat luas ya. Apa yang kita bayangkan gitu ya. Tidak sesempit itu ya jangkauan daripada sastra dan jurnalistik, lebih luas dari itu. Seperti itu ya. Itu yang bisa saya rangkum dari percakapan kita hari ini teman-teman. Betul ya. Teman-teman, tidak terasa, sobat-sobat, tidak terasa sudah 20 menit sepertinya. Lebih mungkin Lebih ya sepertinya tuh. Kita berbincang, tidak Berbincang. terasa ya kalau Betul. misalkan berbincang dengan yang berilmu begitu Betul ya. sekali. Lebih ke ngobrolin tentang ilmu. Iya, Iya. berbagi gitu ya, bermakna seperti tadi dikatakan ya, ruang bermakna gitu Ruang ya. bermakna, Santai betul. tapi bermakna, dan inilah kita kebablasan gitu ya kalau misalnya ngobrolin tentang yang berilmu atau ngobrolin ilmu gitu. Gak akan ada ujungnya gitu ya, kayak betul gitu. sekali ya. Oke. Jadi mungkin kita kan pamitan di sini. Terima Iya. kasih. Terima kasih Sobat Diksat Rahasia sudah menyaksikan program dari Perdana. divisi Medcomtik ini. Seperti Terima kasih itu. Terima kepada Kak kasih. Dina Ya, dan sama-sama. Kak juga. yang sudah bersedia menjadi narasumber di episode pertama ini. Episode pertama, betul. Episode pertama Wicaksara. Betul sekali. Kami juga berterima kasih tentunya sudah bisa hadir di sini bincang-bincang sama kalian, ngobrol-ngobrol sama Sobat Diksat Rahasia yang barangkali lagi bingung kali ya mau pilih peminatan apa, karena dulu saya juga bingung. Betul. Istikharah dulu mau pilih peminatan. Habis ini kita dapat gambaran ya. Udin sendiri milih jurnalistik Hamin berapa? Yang satu. Teman-teman, nanti Hamin berapa nih? Kalau misalnya udah ada jawaban jangan sampai Hamin 1 ya. Mungkin Pikir 5 jam ya. matang-matang saja. 5 jam sebelum gitu ya. Oke teman-teman, inilah akhir. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menyaksikan Episode episode lainnya. lainnya. Dan jangan lupa like, Komen, komen, dan dan subscribe Sampai jumpa di episode episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.